Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan, lingkungan, dan budaya Jakarta. Pagi hari ini kita akan mengenal rumah adat Betawi atau Jakarta. Ini bentuk rumahnya, ini disebut rumah kebaya. Kenapa disebut rumah kebaya? Karena dilihat sepintas lalu bentuknya seperti lipatan kebaya. Apa yang harus kita kenal dari rumah adat Betawi, rumah kebaya ini? Rumah adat kebaya adalah rumah adat resmi suku Betawi yang secara sejarahnya memiliki ciri-ciri keunikan banyak sekali, di antara bagian pendopo, dinding, atap, kamar, dan lain sebagainya. Keunikan rumah adat Betawi itu diantaranya bagian atapnya itu biasanya terbuat dari material genteng tanah. Bagian pondasinya dari batu alam, konstruksi kuda-kudanya itu dari material kayu kecapi dan kayu gowok. Bagian bangunan pendopo dibuat agak luas, biasanya diisi meja dan kursi. Reng atau kaso yang digunakan menjadi dudukan atap dibuat dari bambu tali. Warna dinding dibuat material kayu nangka, biasanya menggunakan warna cerah seperti hijau atau kuning. Bentuk dinding menggunakan anyaman bambu. Secara keseluruhan ada kalanya yang setengah bambu, setengah tembok bata. Daun pintunya bernama jalusi, berukuran lebar sehingga lubang udara dapat masuk secara maksimal. Fungsi ruang pada rumah kebaya suku Betawi diantaranya adalah masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Di antaranya namanya paseban atau kamar tamu. Ini digunakan untuk tempat tidur bagi tamu yang menginap. Lalu teras depan diberi kursi, dibuat dari kayu jati. Tempat ini biasa digunakan untuk menjamu tamu yang datang. Lalu yang ketiga, ruang tempat tidur. Rumah ini memiliki umumnya 4 ruangan. Pemilik rumah biasanya menempati ruang tidur yang paling besar. Pangkeng atau ruang keluarga biasa digunakan untuk berkumpul keluarga di malam hari. Kemudian sementara serondoyan, ya, serondoyan ini bagian yang disebut dapur. Jadi dapurnya orang Betawi itu namanya serondoyan. Keunikan rumah adat kebaya suku Betawi. Rumah adat suku Betawi mempunyai filosofi tersendiri. Namanya yaitu kebaya karena konstruksi bangunannya mirip dengan lipatan kebaya. Seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satu ruangan di rumah adat Betawi adalah pendopo yang biasa digunakan untuk menerima tamu yang datang. Ruangan ini luas, bersih, dan dilengkapi meja kursi. Tentu konstruksi ini memiliki nilai filosofis bagi orang Betawi yang senantiasa terbuka bagi orang luar. Rumah kebaya juga biasa dilengkapi dengan pagar yang mengitari sekitar teras. Dari nilai filosofisnya menggambarkan bahwa orang-orang Betawi itu pada dasarnya mempunyai sikap terbuka, tetapi tetap memiliki batas-batas tertentu dari hal-hal negatif, oleh karena mereka terutama berdasarkan perjuangan nilai agama yang sangat kuat. Meski rumah kebaya telah tercatat sebagai rumah adat suku Betawi, tidak salahnya kita mengenal rumah suku Betawi yang lain. Jadi di Betawi tidak hanya rumah suku Betawi itu tidak hanya rumah kebaya, tapi juga ada rumah-rumah bentuk lain. Misalnya rumah gudang. Rumah gudang ini rumah yang masih asli, atapnya seperti pelana kuda, lalu bagian depannya dibuat atap kecil. Ini fungsinya atap ini adalah agar terlihat nyaman. Ini bentuknya.
Ini rumah adat Betawi, namanya rumah gudang yang belum dapat pengaruh dari luar. Kemudian ada rumah joglo khas Betawi. Berbeda ya ini rumah joglonya dibanding dengan rumah joglo dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ini namanya rumah joglo Betawi. Rumah adat panggung. Rumah adat panggung ini di Betawi juga ada. Ini umumnya ada di bagian pesisir. Ini dimiliki mayoritas oleh para nelayan. Rumah panggung ini biasanya untuk mengamankan diri dari gelombang ombak di pantai, karena memang biasanya ada di tepi pantai. Nah, rumah ini mempunyai panggung yang agak tinggi. Ini seperti rumah di Marunda, yaitu rumah si Pitung. Demikian rumah adat Betawi, semoga dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan kalian. Jangan lupa bukunya dibaca ya untuk memperdalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.